Selamat sore, jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus. Pada saat ini kita akan membangun ibadah keluarga. Mari kita memulai ibadah kita dengan bersama-sama bangkit berdiri. Kita awali dengan memuji Tuhan menggunakan KPJ 29 ayat 1, 2, dan 3. Sumangga sowan Gusti. Mari kita mengambil saat teduh di hadapan Tuhan. Ibadah keluarga sore ini kita lakukan di dalam kuasa Allah yang bertata di dalam kerajaan surga, Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang senantiasa mewujudkan kasih dan anugerah-Nya. Amin. Dipersilakan duduk. Mari kita memuji Tuhan kembali dengan KPJ 338. Kita nyanyikan ayat 1 saja. Gereja Prasasat Baito. Gereja Prasasat Baito ning tengah samudra, Kristus kang kadya panutan penerima banyak, nadyan tan sepi bepoyo umbalan prahara. Mesti tulus kang sinetyo dising sampurna, angger tansah suwala risakung paningo, temasen boto bitoto kalih sing rupeda. Setyo tulung tinemu tunggal setyo karyo aning sang pamarto ngantos salaminyo. Jemaat kekasih Tuhan Yesus, seperti pujian kita bahwa hidup ini seperti di tengah samudera yang tidak pernah sepi dengan tantangan dan rintangan. Namun dalam menjalaninya, kita selalu berpanutan kepada Kristus dan firman-Nya. Saat ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa memohon pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, yang kami kenal di dalam Kristus Yesus, di tengah-tengah kehidupan kami berjemaat di GKJW Jemaat Singosari saat ini, kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami memohon
Tuhan hadir membimbing kami, sehingga kami mampu memahami rencana dan kehendak Tuhan melalui firman yang akan kami baca dan kami renungkan. Serta mampukanlah kami ya Tuhan, untuk dapat menjalankannya di dalam kehidupan kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan kita baca dan kita renungkan saat ini diambil dari kitab Injil Markus pasal 3 ayat 7 sampai dengan 12. Dengan perikop Yesus menyembuhkan banyak orang. Kemudian Yesus dengan murid-muridnya menyingkir ke danau dan banyak orang dari Galilea mengikutinya, juga dari Yudea, dari Yerusalem, dari Idumea, dari seberang Yordan, dan dari daerah Tirus dan Sidon, datang banyak orang kepadanya. Sesudah mereka mendengar segala yang dilakukannya, ia menyuruh murid-muridnya menyediakan sebuah perahu baginya karena orang banyak itu, supaya mereka jangan sampai menghimpitnya. Sebab ia menyembuhkan banyak orang, sehingga semua penderita penyakit berdesak-desakan kepadanya, hendak menjamahnya. Bila mana roh-roh jahat melihat dia, mereka jatuh tersungkur di hadapannya dan berteriak, "Engkaulah Anak Allah." Tetapi ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia. Amin. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Berbahagia kita yang mendengar dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus. Bacaan Injil hari ini dikisahkan tentang banyak orang yang mengikuti Yesus dan mengagumi Dia karena berbagai tanda mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Yesus menyembuhkan banyak orang sehingga semua penderita penyakit berdesak-desakan datang kepadanya untuk menjamahnya. Mereka datang dari berbagai wilayah, baik dari wilayah Yahudi maupun non-Yahudi. Mereka datang dengan upaya untuk dapat menemui Dia, bahkan untuk menyentuh Dia, supaya Dia mengalami langsung mujizat, yaitu untuk menerima kesembuhan. Itulah sebabnya Tuhan Yesus mengambil jarak, menghindar dari orang banyak dengan naik ke perahu. Bahkan dicatat bahwa setan dan roh-roh jahat pun mengenal Yesus sebagai putra Allah. Tetapi Yesus melarang keras pengakuan roh-roh jahat itu. Bapak, Ibu, dan saudara kekasih Tuhan, mungkin kita bertanya-tanya, mengapa Tuhan menghindari desakan orang banyak dan juga melarang pengakuan tentang identitasnya? Bukankah Yesus sesungguhnya adalah anak Allah? Bapak, Ibu, saudara kekasih Tuhan, sadar atau tidak, saat ini ada banyak orang motivasinya untuk mengikut Yesus. Ada yang ingin selamat dari kebangkrutan. Ada yang ingin sembuh dari sakit penyakit. Ada yang ingin memperoleh berkat. Mereka datang kepada Yesus untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka. Pertanyaannya, apakah itu salah? Tentu saja tidak. Namun kalau kedatangannya kepada Tuhan hanya untuk hal-hal yang bersifat lahiriah saja, maka ini yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Karena Tuhan hadir ke dunia ini
untuk menyelamatkan manusia dari cengkraman dunia dan dari kematian kekal karena dosa. Firman Tuhan hari ini hendak mengingatkan kita untuk kembali memeriksa motivasi kita mengikut Yesus. Pastikan bahwa kita tidak memiliki motivasi yang salah di dalam mengikut dan mencari Yesus. Mencari Yesus dengan motivasi untuk mengenal pribadinya yang penuh kasih secara sungguh-sungguh. Hari ini, marilah kita datang kepada Yesus dengan motivasi yang benar. Dengan menyadari bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Yesus mengatakan bahwa Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kitab Yohanes 14 ayat 6. Dan di ayat yang lain Tuhan Yesus juga berkata, Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Yohanes 10 ayat 9. Bapak Ibu, Saudara kekasih Tuhan, mari cari dan temukan Yesus dengan sebuah kesadaran penuh bahwa kita membutuhkannya untuk mengampuni dosa-dosa kita. Memulihkan dan melepaskan kita dari keterikatan-keterikatan duniawi yang ada, mendapatkan selamatan kekal daripadanya, dan untuk menunjukkan bahwa kita mengikutinya karena kita mengasihinya, sebagaimana Yesus telah mengasihi kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, mengapa Tuhan Yesus melarang roh-roh jahat itu untuk mengatakan identitas Tuhan Yesus? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perlu dipahami dari latar belakang dan kesiapan pemahaman orang-orang Israel tentang Mesias atau tentang anak Allah atau penyelamat itu. Pada waktu itu, orang-orang Yahudi berpendapat bahwa Mesias akan menyelamatkan mereka dari penjajahan bangsa Romawi. Pada waktu itu pemahaman mereka masih bersifat politis. Sungguh ini merupakan masalah yang sangat serius apabila disalah mengerti oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu. Kesalah mengertian akan eksistensi Tuhan Yesus sebagai Mesias dapat menimbulkan pemberontakan. Sebab akan banyak orang menjadikan Tuhan Yesus sebagai raja duniawi dengan pasukan militer. Padahal sesungguhnya status anak Allah bukan hanya dinyatakan dalam bentuk demonstrasi kuasa dan mujizat yang spektakuler, tetapi kemesiasan Tuhan Yesus dinyatakan juga melalui penderitaannya di kayu salib. Mujizat penyembuhan dan mujizat pengusiran roh-roh jahat merupakan bagian dari rencana besar Allah, yaitu untuk mewujudkan pemerintahan Allah di dunia. Ini hanya terwujud melalui salibnya. Tuhan mengetahui bahwa para murid waktu itu belum memahami prinsip ini dengan jelas. Oleh sebab itu, bila mereka salah memahami, maka bisa saja mereka memiliki motivasi yang salah, seperti yang terjadi pada banyak orang. Dan itulah yang diharapkan oleh roh-roh jahat ini. Demikianlah liciknya siasat si iblis untuk menggagalkan misi Tuhan Yesus. Oleh karena itu Tuhan Yesus melarang roh jahat untuk menyebutkan
identitas atau eksistensi Tuhan Yesus pada saat itu. Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, hari ini mari kita datang kepada Yesus dengan motivasi yang benar. Sehingga Tuhan yang memeriksa isi hati kita akan mendapati kita sebagai orang-orang yang berkenan di hadapannya. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita mengambil saat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara kekasih Tuhan, mari kita mengungkapkan rasa syukur kita dengan mengumpulkan persembahan sambil memuji Tuhan dengan KPJ 431. Kita nyanyikan bait 1 dan 3, Gusti Adawuh. Gusti Adawuh yang kita sami, ingin tertolong tengah madangi, supaya saben mung padangi mati, wahang luhurake yang mau suci. Ing jagat ini pertempuran, kepaing dosa miwah kasusahan, mula payo padha nyunati cahya, Injil peparinge Gusti kula. Jemaat kekasih Tuhan, mari kita menyatukan hati kita untuk menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur hari ini kami boleh beribadah bersama, memuji memuliakan nama Tuhan di ibadah keluarga ini. Kami bersyukur atas berita firman-Mu yang mengingatkan kepada kami untuk datang mencari Tuhan dengan motivasi yang benar, mengasihi Tuhan seutuhnya dalam setiap keadaan kami. Kami berdoa bagi seluruh kehidupan warga GKJW Singosari yang mungkin saat ini sedang sakit atau dalam pemulihan. Ibu Ruseno, Ibu Hardoyo, Ibu Bagio, Ibu Pujiono, Ibu Nani, Bapak Yunus Manoleh, Bapak Heri, Ibu Heri, Saudari Vina, Saudari Kristin, Bapak Ibu Tri Sujatmiko, Bapak Hari Agustono, Saudara Viko, dan juga yang lainnya yang tidak dapat kami sebutkan. Tuhan, jamalah saudara-saudara kami ini dengan kuasa-Mu, berilah kesembuhan dan kekuatan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi saudara kami yang menghadapi berbagai masalah dan pergumulan hidup. Berilah kemampuan dan jalan keluar dari segala permasalahannya, dan hanya nama-Mu lah yang dipermuliakan. Kami juga mendoakan aktivitas gereja kami, baik itu ibadah anak, ibadah pemuda, ibadah minggu dewasa, ibadah wanita, ibadah keluarga, dan juga kegiatan-kegiatan yang lainnya. Tuhan, berkatilah semuanya ini demi kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa bagi pemimpin bangsa dan negara kami, mulai dari Bapak Presiden, para menteri, gubernur, wali kota, sampai dengan pimpinan-pimpinan di tingkat terbawah. Berilah mereka semua hikmat dan kemampuan untuk bersama-sama membangun negeri tercinta Indonesia ini ya Tuhan, sehingga di dalamnya kami boleh bersama-sama berbangsa dan bernegara dengan damai sejahtera dan dengan sukacita. Kami tetap berdoa kiranya Tuhan segera menolong kami dari pandemi COVID-19 beserta dampak yang ditimbulkannya. Kami percaya
apabila Allah yang bekerja dan berkarya bersama dengan kami semua, baik para pemimpin maupun juga semua masyarakat, maka masalah ini akan segera dapat teratasi. Tuhan, kami juga berdoa bagi umat-Mu yang terdampak bencana, baik yang di Sulawesi Selatan, di Mamuju, Majene, Kalimantan Selatan, Banjarmasin, Bogor, Semarang, dan juga tempat-tempat lain. Tuhan, mari Tuhan Engkau hadir memberikan kekuatan kepada saudara-saudara kami ini, sehingga mereka tetap kuat di dalam menghadapinya. Kami juga berdoa bagi anak-anak jemaat yang sekolah, yang mencari pekerjaan, yang mencari jodoh. Berilah mereka hikmat-Mu ya Tuhan. Berilah mereka masa depan yang baik. Tuhan, kami tahu bahwa Engkau memberikan rancangan kebaikan bagi umat-Mu. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk persembahan yang telah kami persembahkan. Baik itu persembahan waktu, pikiran, tenaga, materi, dan lain-lain. Kiranya Tuhan memberkatinya, sehingga boleh bermanfaat untuk pelayanan di dalam memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus, inilah doa kami, permohonan kami yang kurang sempurna ini. Kami mohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara kekasih Tuhan, kami mohon untuk bangkit berdiri, kita bersama-sama memuji Tuhan dengan KPJ 439, 436, kita nyanyikan ayat 1 dan 3, Gusti nuntun lampah kulo. Gusti nuntun lampah kulo saklangkung yen kulo bejo jelamilah tepe ugi kulo tansah dipun kandi Gusti kangen kulo astanyo yamakan beso bila kulo manut Gusti juru wilujeng sejati. Gusti tuntun kulo pasrah layan rima insatita sanadyan kugeng janji kulo tansah dipun kanthi Gusti kangen kulo astanyo yamakan lekso bila kulo manut Gusti juru wilujeng sejati. Mari kita mengambil saat teduh di hadapan Tuhan. Kita menerima berkat Allah. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa serta persekutuan Sang Roh Kudus senantiasa menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Mugi seramate Gusti lan sihek sang Rama
Demikian Bapak Ibu Saudara, ibadah keluarga hari ini Tuhan sudah memberkati. Amin.